Menyelesaikan persamaan kuadrat dalam bentuk distributif. Sebenarnya distributif itu apa sih? Ya, sifat distributif itu digunakan untuk menyederhanakan suatu persamaan dengan menggunakan tanda kurung. Ya. Jadi kita langsung saja ke contohnya, di mana kita memiliki x kuadrat ditambah 9x sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari akar penyelesaiannya, yaitu x1 dan x2-nya. Ya. Jadi untuk bentuk distributif, kalian perhatikan x kuadrat dengan x, ya. Jika sisi kiri, ya, ini jika x2-nya itu tidak memiliki angka, sedangkan x-nya itu memiliki angka, maka yang keluar dari tanda kurung itu hanya x-nya saja, ya. Dan pilih x dengan pangkat yang terkecil, karena di sini x kuadrat, di sini hanya x, pangkat terkecil adalah x, ya. Di dalam kurung ini adalah hasil pembagian dari x, yaitu x kuadrat dibagi x, kita dapat x. Kemudian karena di sini penjumlahan atau tambah, kita masukkan tambah. Kemudian 9x dibagi x, kita dapat 9, ya. Ini sama dengan 0. X1 itu adalah yang di luar tanda kurung, ya. Sedangkan x2-nya itu yang di dalam kurung. Sehingga x sama dengan 0, ya, kita dapat x1-nya itu 0, sedangkan untuk x2-nya x tambah 9 sama dengan 0. Jadi x sama dengan positif, pindah ruas akan menjadi negatif 9, ya, seperti itu. Jadi hasilnya kita dapat akar penyelesaiannya yaitu 0 dan negatif 9, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, soal berikutnya yaitu 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Nah, ini kita diminta untuk mencari akar penyelesaiannya juga. Jika dibandingkan dengan soal yang pertama, ya, soal yang pertama di mana x2-nya itu sekarang memiliki angka, ya. Jadi otomatis kita diminta untuk mencari FPB, ya. FPB dari 3 dan 12. Yang bisa sama-sama dibagi dengan 3 dan 12, ya. Seperti biasa, karena sama-sama punya x, kita pilih x yang terkecil, yaitu x saja. Kemudian kita cari FPB-nya dulu. 3 dan 12, pembagi terbesarnya itu adalah 3, ya. Jadi kita langsung saja contohnya di sini. 3 di luar, ya, FPB-nya, kemudian x dalam kurung 3x kuadrat dibagi 3x. 3 dibagi 3 itu 1, tidak perlu kita tulis. X kuadrat dibagi dengan x, kita dapat x, ya. Kemudian dikurang dengan 12, ya. Ini kita anggap negatif 12 dibagi 3, kita dapat negatif 4, ya. Kemudian x dibagi x, ya, habis, ya. Tutup kurung sama dengan 0. X1-nya itu yang di luar tanda kurung, yaitu 3x sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi 3, kita dapat 0. Sedangkan untuk yang di dalam kurung, x dikurang 4 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan positif 4, ya. Jadi kita dapat akar penyelesaiannya yaitu 0 dan 4, ya, seperti itu. Nah, ini jika angkanya itu sama-sama bisa dibagi dengan angka, ya, angka yang sama.
Kalau misalnya contoh yang baru yaitu 2x kuadrat dikurang 3x sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini. Kita tidak bisa mencari FPB dari 2 dan 3 karena tidak bisa habis dibagi dengan angka yang sama ya. Jadi caranya untuk yang soal seperti ini, kalian lihat X-nya saja ya. Yaitu X-nya pilih yang terkecil, kemudian dalam kurung 2x dikurang 3 ya, sama dengan 0. Nah, ini hasil pembagiannya. Kemudian X1-nya itu 0 langsung saja, dan X2-nya itu 2x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan positif 3 karena pindah ruas. X-nya sama dengan 3/2 ya. Jadi kita dapat untuk akar penyelesaiannya yaitu 0 dan 3/2 ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya hanya salah satunya saja yang memiliki y atau x ya di sini, maka akar penyelesaiannya itu hanya satu saja, dimana kita lihat saja FPB-nya. FPB dari 12 dan 18 itu adalah 6 ya. Kemudian yang dalam kurung ini adalah hasil pembagiannya, yaitu 12 dibagi 6 kita dapat 2, dan 18 dibagi 6 kita dapat 3. Nah, ini caranya sama, dimana kita mencari X-nya atau Y-nya. 6 2y tambah 3 sama dengan 0, ini pindah ruas. 2y tambah 3 sama dengan 0/6 ya 0 ya. Kita dapat 2y tambah 3 sama dengan 0. Jadi 2y sama dengan negatif 3, y sama dengan negatif 3/2, seperti itu ya. Jadi akar penyelesaiannya atau penyelesaiannya itu cuman hanya negatif 3/2 ya. Atau cara cepatnya boleh kalian seperti ini ya untuk menyelesaikannya, dimana 12y tambah 18 sama dengan 0, kemudian 12y sama dengan negatif 18, y sama dengan negatif 18/12 ya. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, jadi kita dapat sama saja 3/2, seperti itu ya. Kemudian kita ke latihan soalnya. Jadi setiap soal dikerjakan dalam waktu 30 detik. Dilarang untuk menjeda video, mempercepat maupun melihat kembali soal yang sudah terlewat. Jadi kerjakanlah soal tanpa bantuan orang lain. Jeda video ini jika kalian belum menyiapkan buku dan pulpen atau pensil. Kategori penilaiannya bisa kalian lihat ya. Dan tulis saja jawabannya, contoh seperti ini ya, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Cukup akar penyelesaian saja ya. Jika sudah siap, mari kita mulai.
Silakan dicek jawaban kalian dan tulis benarnya berapa, kemudian dibagi dengan 9 dikali 100. Itu akan menjadi nilai kalian.